Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika. Hari ini Ibu akan bahas contoh soal bangun ruang kubus. Ingat ya, bangun ruang kubus itu memiliki sisi yang sama panjang. Di sini ada contoh soal. Contoh yang pertama, ada sebuah permukaan kubus yang memiliki panjang sisi 14 cm. Tentukan A. luas permukaan kubus, B. volume kubus. Kita bisa langsung jawab. Sebelum jawab kita harus tulis dulu yang diketahuinya. Diketahui sisinya, sisi atau S sama dengan 14. Yang A yang ditanyakan luas permukaan kubus. Ingat gak luas permukaan kubus itu rumusnya 6 kali sisi dikuadratkan. Ya. Luas permukaan kubus. Sisinya dapat 14, berarti kita bisa langsung hitung 6 kali 14 dikuadratkan 6 kali 14 kali 14 sama dengan 1176 cm. Cm jadi cm-nya ada 2 dipangkat 2. Apa? Jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 1176 cm. Ini soal yang paling sederhana ya. Cuma menanyakan luas permukaan kubus, yang keduanya volume kubus. Volume kubus itu rumusnya V sama dengan sisi kali sisi kali sisi atau sisinya pangkat 3. Sisinya kita udah tahu 14, berarti 14 kali 14 kali 14. Ini kan 14 cm, ini juga cm. Apa Ibu tulisnya gini deh, biar kalian paham. Ini cm, 14 cm kali 14 cm. 14 cm, cm, 1, 2, 3. Berarti nanti akhirnya cm pangkat 3 karena dikalikan. Hasilnya 2744 cm kubik. Jadi volume kubus tersebut adalah 2744 cm. Jadi beginilah contoh soal kubus yang pertama. Ini soal yang paling sederhana. Kita yang penting hafal ini aja. Rumusnya kalau luas 6 kali sisi kuadrat, kalau volume sisi pangkat 3. Ini contoh soal kubus yang kedua dengan bentuk yang berbeda. Kita baca dulu soalnya. Sebuah kubus dengan rusuk 20 cm dipotong-potong menjadi kubus kecil dengan volume masing-masing adalah 1000 cm kubik. Tentukan jumlah kubus kecil. Ini kita diminta nyari berapa banyak kubus kecil. Kalau volume kubus setiap kubus kecil gimana ya? Setiap kubus kecil volumenya itu 1000, dan di sini ada sebuah kubus besar ukurannya 20 cm. Cara yang pertama yang harus kita selesaikan, kita mencari dulu volume kubus besar dulu. Kita harus tahu kubus besar, berarti jawab dulu ya. Jawab. Jangan lupa tulis dulu diketahui.
sebuah kubus rusuknya sisinya 20 cm. Kemudian ini kasih nama kubus besar. Ini volume kubus kecil. Volume kubus kecil VKK singkat seperti itu 1000 cm. Ditanyakan banyak kubus kecil. Volume kubus kecil udah tahu, kita harus tahu dulu volume kubus yang besar biar kita bisa menentukan berapa banyak kubus kecil di dalam kubus besar itu. Berarti caranya pertama kita cari volume kubus besar. V kubus besar gitu ya. Volume kubus itu rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Langsung tulis dulu boleh. Kali sisi kali sisi sama dengan 20 kali 20 kali 20. 2 kali 24 kali 2 8. 8.000 cm kubik. Udah dapat nih VKB. Boleh disingkat seperti itu. Volume kubus besar udah tahu, volume kubus kecil sudah tahu. V, ibu tulis lagi sini, VKK-nya 1000. Berarti kalau kita mau tahu banyaknya, kalau kita mau tahu berapa jumlahnya, berarti kita bagi kubus besar dibagi kubus kecil. Berarti kita jawab banyaknya kubus gini aja, kubus ini kubus ya, K kecil sama dengan VK KB per VKK. VKB itu volume kubus besar bagi volume kubus kecil. 8.000 cm kubik per 1000 cm kubik sama dengan ini juga coret, berarti sisanya 8 buah. Jadi banyaknya kubus kecil ada 8. Jadi jumlah kubus kecil adalah 8 buah. Nah, begitulah contoh soal yang kedua mengenai bangun ruang kubus. Sekarang ibu mau menjelaskan contoh soal mengenai bangun balok, bangun ruang balok. Sini ada contoh soalnya. Diketahui sebuah balok memiliki ukuran seperti gambar di samping. Ini ada gambarnya, tentukan. Kita lihat gambarnya. Di gambar ini sebuah bangun balok memiliki panjangnya 5 cm, lebarnya 3 cm, kemudian tingginya 4 cm. Sobat ya. Yang ditanyakan tentukan luas permukaan balok, kemudian volume balok. Kita bisa langsung jawab. Diketahui panjang itu dilambangkan dengan P kecil sama dengan 5 cm, kemudian lebar dilambangkan dengan L kecil sama dengan 3 cm, dan tinggi dilambangkan dengan T kecil sama dengan 4 cm. Kita kerjakan dulu yang pertama, yang A, luas permukaan balok. Luas permukaan balok seperti yang kita ketahui, luas permukaan balok itu rumusnya 2 kali PL atau P kali L tambah LT atau L kali T tambah PT atau P kali T. Nah, coba kita selesaikan karena di sini udah diketahui semua. Kita bisa langsung masukin bilangannya. Tuliskan 2, buka kurung, P nya 5 kali L kali L nya 3. Sudah, ini langsung tambah L 3 kali T nya 4 tambah P 5 kali T nya 4. Tutup kurung. Selesaikan satu-satu. 2 nya tulis dulu. 2 5 kali 3
15 tambah 3 kali 4 12 tambah 5 kali 4 20. Setelah ini sudah ketemu, tulis lagi 2, tambahkan 15 tambah 12 tambah 20, berarti 47. Benar ya, 47. Udah dapat 47, dikalikan dengan 2, hasilnya 94, satuannya sentimeter persegi. Kita tulis kesimpulannya. Jadi luas permukaan balok tersebut adalah 94 cm persegi. Nah, kita udah tahu permukaan baloknya, hasilnya 94 cm persegi. Kita coba selesaikan yang mencari volume balok. Nanti di sini A, di sininya B. B volume balok. Volume bisa disimbolkan dengan huruf V besar. Nanti kita tuliskan V sama dengan rumusnya P kali L kali T. Panjang kali lebar kali tinggi. Berarti tinggal tulis V sama dengan P-nya 5 kali L-nya 3 kali T-nya 4. V sama dengan 5 kali 3 kali 4, hasilnya 60 cm kubik. Jadi volume balok tersebut adalah 60 cm kubik. Kenapa kubik? Karena di sini satuannya pertama sentimeter, sentimeter, sentimeter. Sentimeternya ada 3, berarti pangkatnya jadi pangkat 3. Tuh. Nah, begitulah contoh soal yang pertama, bangun ruang balok. Sekarang kita coba contoh soal yang kedua dengan bentuk yang berbeda. Kalau tadi kita mencari luas permukaan balok dan volume balok, sekarang kita coba cari unsur yang lainnya. Nah, ini ada contoh soal nomor 2. Sebuah akuarium berbentuk balok memiliki ukuran panjang 74 cm dan tingginya 42 cm. Jika volume air di dalam akuarium tersebut adalah 31.080 cm kubik, tentukan lebar akuarium. Jadi kita udah tahu nih yang diketahuinya dulu. Coba ibu mau gambarkan sebuah akuarium, kira-kira bentuk akuariumnya seperti ini, dengan panjang 74, berarti 74 posisinya di sini, 74 cm. Kemudian tingginya 42. Jika volume air di dalam akuarium tersebut adalah 31.080 cm kubik, ini akuarium diisi air, ini penuh ya, berarti airnya penuh sampai atas. Kemudian tentukan lebar. Nah, kita belum tahu lebarnya berapa, jadi kita yang diminta cari lebar. Kalau ini udah ibu gambarkan, ibu mau coba tulis diketahuinya. Diketahui panjangnya 70. Kita bisa mencari lebar menggunakan rumus volume. Masih ingat rumus volume? Bangun ruang balok, rumus volumenya itu panjang kali lebar kali tinggi. Berarti kita tinggal tulis volume itu kan V, lambangnya panjang kali lebar, lebarnya L-nya kecil, kali tinggi. Nah, ini rumusnya. Karena volumenya kita sudah tahu, kita masukkan volume di posisi kiri.
tuliskanlah 31.080. Satuannya kita tinggalkan dulu. P-nya berapa? 74 kali L-nya belum tahu kali tingginya udah tahu 42. Udah dapat, kita selesaikan yang kiri kan udah nih, tulis lagi 10 sama dengan 74 kali 42, karena kalau kali L kan tetap ya, jadi 74 kali 42 ini ada di sini, hasilnya itu 3.108 kali L, seperti itu. Udah dapat volume, udah dapat panjang kali tinggi, lebarnya sendirian. Kita pisahkan si lebar ini sendirian. Bisa dia pindahkan ke kiri, berarti si volume ada di kanan, gitu. Atau kita pindahkan nih si ini, karena di saat ini kan operasinya perkalian. Kita mau tinggalkan si L sendirian, berarti kita tuliskan lagi volume 31.080 sama dengan L disisakan di sini sendiri. Di sini ini kan tadinya perkalian, pindah ke bawah jadi pembagian. 3.108 ini sudah sering dibahas ya untuk seperti ini. Berarti ini L, lebih jelas ini L. Kita arahkan di sini ya. Ini nggak cukup. 31.080 dibagi 3.108 itu hasilnya 10. 10 sama dengan L atau L sama dengan 10. Satunya cm. Jadi kita tahu lebar akuarium tersebut adalah 10 cm. Begitu. Semoga kalian paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.